cinta mereka. Dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bukan. Saya bukan lari-lari untuk posting foto. Saya lagi mendengarkan suara mereka. Kemarin kritik soal foto-foto itu, Pak. Foto-foto apa tuh? Pak Ganjar dianggap foto-foto terus upload ke sosmed. Tanggapan Pak Ganjar gimana, Pak? Nah ya foto, upload aja kalau punya IG. Jangan Anies menyindir Ganjar. Begitu sebaliknya, Ganjar juga nggak perlu nyindir-nyindir Anies. Ya biarkan sesuai dengan karakter masing-masing, sesuai dengan passion masing-masing ketika menampilkan dirinya. Masing-masing peserta lomba itu menurut saya harusnya fokus. Dia fokus ke depan untuk menuju garis finish tanpa harus pikirannya itu melengok kanan kiri kompetitornya itu melakukan apa gitu loh. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Wah. Saya pikir ini agak kebablasan, kurang terlalu bermutu menurut saya. Kalau Anies ngeritik Ganjar, nyindir Ganjar, kaitannya dengan hal kecil. Ini saya nggak tahu belakangan kok kelihatannya Anies sangat sangat semangat sekali untuk melakukan serangan-serangan gitu ya, melakukan serangan-serangan. Sebelumnya kan dia pada waktu mengisi acara Harlah PKS, dia mengungkapkan kritik soal kebijakan Jokowi yang lebih memprioritaskan pembangunan tol dibandingkan dengan SBY yang dulu membangun non tol. Tapi kritik itu ternyata berbuntut karena TGB, Tuan Guru Bajang, yang dulu bahkan menjadi anak buah SBY karena dulu di Demokrat, itu justru memberikan data balik bahwa data yang disampaikan Anies itu tidak lengkap. Hanya dipilih pembangunan di desa, pembangunan jalan raya di desa itu tidak disebutkan. Jadi seakan-akan kesannya Jokowi hanya fokus ke tol, tidak membangun jalan-jalan di desa yang dibutuhkan oleh masyarakat di pedesaan. Akhirnya dibatas seperti itu. Dan sekarang ini relawan yang mendukung Ganjar itu sekarang akan melaporkan Anies gara-gara itu dianggap melakukan kebohongan publik gitu loh. Nah sekarang ini menurut saya ada sindiran lagi yang menurut saya nggak bermutu. Jujur aja, saya mencobalah tidak terlalu dukung-mendukung lah. Tapi dalam hal ini saya tidak mau mengatakan Anies harusnya tidak seperti itu. Maksud dia mengkritik Ganjar gara-gara Ganjar tuh rajin, Ganjar tuh hobi lari-lari pagi, jalan-jalan pagi, terus ketika jalan-jalan pagi atau sedang jogging itu ketemu masyarakat terus selfie-selfie dan fotonya tuh diupload di media sosial. Nah, Anies membandingkan dengan dirinya, mengatakan bahwa dia tuh sering sekali jalan sendirian menemui warga gitu kan, untuk menyerap aspirasi warga, untuk mendengarkan keluhan warga. Tapi itu semua tidak diekspos, tidak difoto, tidak diupload ke media sosial. Begini loh, apa yang dilakukan Anies tentu baik. Dia jalan sendiri, sembunyi-sembunyi, mendengarkan langsung apa yang diinginkan warga, apa yang dikeluhkan warga, itu tentu baik sekali. Tentu baik sekali. Ini yang tidak baik adalah ketika itu diceritakan. Itu diceritakan di sebuah pidato, dia sedang di hadapan banyak orang, dia cerita itu. Terus bersamaan itu dia nyindir. Oh tidak perlu terus saya seperti lari-lari itu saya foto bersama, saya upload. Tidak perlu itu, mestinya cukup. Bahkan menurut saya kalau itu tetap dilakukan diam-diam, adalah meskipun tidak diketahui publik, tidak diupload di media sosial, suatu ketika mesti kalau itu memang betul-betul dilakukan dengan ikhlas, Allah lah yang suatu ketika akan menunjukkan. Jadi jangan seperti itu. Ini akhirnya kan juga nggak ikhlas juga. Ini akhirnya menjadi nggak rahasia juga. Awalnya kan jalan-jalan sendiri,
seakan-akan kan diem-diem. Kalau biasa dia kalau nggak salah nyebut tirakat apa itu sebuah perilaku untuk perilaku sepi lah gitu. Tapi kalau terus diceritakan di depan khalayak begitu ya nggak sepi lagi, ya nggak rahasia lagi. Memang begini loh. Kalau kita sebagai seorang Muslim kita mendapatkan cerita para sahabat dulu, terutama Sayyidina Umar ya, khalifah pengganti Abu Bakar, itu kan diceritakan. Beliau itu sering sekali malam-malam ya berjalan di tengah-tengah kesepian, mendatangi rumah-rumah warga. Bahkan ada cerita kan suatu ketika dia menemukan ada seorang janda, anaknya sedang nangis kelaparan. Umar terus pulang dia mengambil ya bahan makanan lah, kalau di sini ya beras gitulah. Terus Umar mengangkat sendiri di tengah kegelapan malam memberikan itu tanpa dia menyebutkan kalau dia itu adalah Amirul Mukminin atau dia itu sekarang presiden. Bahkan pada waktu itu si janda itu kan ceritanya kan sempat, ini presidennya nggak peduli, Amirul Mukminin nggak peduli, saya sampai kelaparan seperti ini. Padahal yang di depannya itu adalah Amirul Mukminin. Nah, perilaku diam-diam ini lama-lama akan ketahuan dan akan diceritakan ke beberapa dan bahkan jadi sejarah. Itu baik. Dan itu bukan karena Umar yang menceritakan, tapi orang lain yang menceritakan gitu. Nah, apa yang dilakukan Anis itu menurut saya sangat baik sekali. Kalau memang itu betul. Dan itu tidak perlu diekspos seperti itu. Kalau memang itu ingin menjadi sebuah gerakan rahasia, gerakan yang karena betul-betul murni ingin menyerap aspirasi dari masyarakat bawah, gerakan yang betul-betul lillah karena Allah, ya nggak usah diceritakan. Nah, ini jadi masalah dia menceritakan itu sambil menyindir orang lain yang kebetulan dalam konteks pilpres ini adalah kompetitornya. Ini nggak benar menurut saya, dan cara seperti itu menurut saya agak murahan lah, menurut saya agak murahan. Harusnya tidak seperti ini. Anies ini seorang intelek lah, dia orang kampus, kuliahnya juga nampak bahwa jenjang pendidikannya itu runtut gitu ya, intelek lah. Tapi harusnya kalau memang betul-betul intelek ya caranya jangan seperti itu. Oke, mungkin anggap aja kalau kita bicara di sini kalangan intelektual, di sini praktisi, Ganjar itu anggap saja praktisi gitu ya. Praktisi dalam konteks kepemimpinan politik gitu ya. Ya mungkin kalau bicara konsep-konsep bisa jadi Anies lebih baik. Tapi kan masyarakat itu ketika bicara pemimpin itu kan tidak semata-mata butuh pemimpin yang konsepnya bagus. Kadang ya butuh masyarakat yang humble dalam perlakuannya dengan masyarakat tuh enak gitu ya, merakyat gitu kan, tidak ada sekat-sekat yang membatasi. Bisa jadi rakyat kan butuh pemimpin seperti itu. Artinya gaya Ganjar yang ya suka jalan-jalan, tahu-tahu di sebuah kerumunan dia datang iklan jogging di situ, dia mendatangi masyarakat yang mungkin sedang bercengkrama. Ya itu silakan saja, itu gaya Ganjar gitu loh. Jangan dipersoalkan gitu loh. Sebaliknya Anies yang memang performanya itu adalah intelek, orang kampus gitu ya nggak apa-apa dengan cara menganalisa, melakukan penelitian, terus berbagai macam gitu kan, terus mengajukan konsep-konsep, mengajukan solusi, ya silakan, nggak apa-apa, nanti masyarakat biar memilih. Tapi yang penting jangan Anies menyindir Ganjar. Begitu sebaliknya, Ganjar juga nggak perlu nyindir Anies. Ya biarkan sesuai dengan karakter masing-masing, sesuai dengan passion masing-masing ketika menampilkan dirinya. Dan saya bukan bermaksud membela Ganjar ya, tapi hobi Ganjar seperti itu kan sudah lama, tidak hanya saat ini saja. Memang dulu sempat itu juga di internal PDI, dulu ketika di internal PDI itu masih ada kompetisi antara Ganjar dan Puan. Kelompoknya Puan pun itu sempat nyindir Ganjar juga pada waktu itu. Tapi kelihatannya memang itu ya Ganjar seperti itu. Memang Ganjar dan istrinya tuh suka olahraga, suka sepedaan, suka jogging. Ya biarkan itu cara Ganjar gitu loh. Bahwa masyarakat akhirnya senang pemimpin yang seperti itu, ya biarkan gitu loh. Atau sebaliknya, kalau memang Anies memang intelek, menampilkan ya sebagai seorang intelek dan masyarakat ingin yang intelek, ya silakan. Tapi intinya jangan saling sindir. Jadi dalam kayak lari ya, lomba lari, itu menurut saya masing-masing peserta lomba itu menurut saya harusnya fokus. Dia fokus ke depan untuk menuju garis finish tanpa harus pikirannya itu
melengok kanan kiri kompetitornya itu melakukan apa gitu loh. Jadi saya gambarkan saat ini ketika Anies itu menyindir-nyindir Ganjar itu akan kan dia sedang lomba lari, dia tidak fokus mengejar finish tapi dia lirik-lirik Ganjar sedang melakukan apa, itu energi dia akan tersedot untuk itu. Harusnya menurut saya ketika dalam kompetisi seperti lari ini, masing-masing peserta itu harus fokus menuju ke garis finish tanpa berpikir bagaimana gaya larinya temennya, kompetitornya itu nggak usah gitu loh, nggak usah. Dan menurut saya tadi sudah saya sebutkan, ini menurut saya kritikan atau sindiran yang dilakukan Anies itu sindiran yang tidak berkualitas, tidak bermutu. Kalau kemarin meskipun bermasalah ya, Anies ketika sedikit mempersoalkan pembangunan yang dilakukan Jokowi itu menurut saya ya lumayan kalau itu masih ada karena memang kaitannya dengan kepemimpinan ya. Tapi kalau ini kan style pribadi, nggak usah disindir-sindir lah menurut saya. Dan masing-masing orang itu memang punya gaya sendiri dan masyarakat itu dengan berbagai masyarakat yang kepalanya beda-beda itu juga punya selera beda-beda. Ya kalau nanti ternyata masyarakat modelnya suka yang intelektual kayak Anies, ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi intinya jangan satu dan lainnya itu menyindir gaya yang lain yang tidak substansial. Jadi saya lagi-lagi kritik itu tidak substansial. Harusnya bukan itu yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan mungkin konsep bagaimana membangun, konsep menangani persoalan. Tapi lagi-lagi itu juga harus disertai data yang kuat, bukan atau gini. Satu ya, yang pokoknya yang penting ketika kan kritik kaitannya dengan pembangunan macam-macam itu datanya harus kuat dan harus fair. Artinya gini, jangan sampai data itu dimunculkan sebagian, yang lain tidak dimunculkan. Itu jadi masalah. Namanya itu juga tidak ada kejujuran intelektual. Kalau memang itu sudah masuk ke ranah-ranah intelektual juga harus jujur secara intelektual. Terakhir saya berharap betul bahwa masing-masing calon presiden, siapapun orangnya, saya tidak akan nyebut satu si A, si B, itu biasakanlah hanya fokus ke depan untuk mempromosikan dirinya tanpa harus nyindir-nyindir kompetitornya. Ya untung dalam kasus ini ya Ganjar meresponnya dengan santai saja ya, meresponnya dengan santai. Dia hanya mengatakan sekilas, ya kalau kamu punya foto, ya punya akun, ya di-upload aja gitu. Kontennya seperti itu, sehingga Ganjar tidak membalasnya dengan mengungkapkan kelemahan Anies. Itu menurut saya 1-0 buat Ganjar. Ganjar telah menampilkan sesuatu yang baik di hadapan masyarakat. Bisa jadi justru karena ini Ganjar semakin didukung banyak orang gitu loh. Jadi intinya begini loh. Kalau masing-masing itu calon kandidat itu memburuk-burukan kompetitornya, itu akan memprovokasi masyarakat, akan mengondisikan masyarakat untuk membenci calon yang satunya. Jadi pesan saya, biasakan dan ciptakan kondisi boleh si masyarakat ini mendukung si A, tapi tanpa sedikit pun punya pikiran untuk menjelek-jelekkan, untuk membenci si B. Boleh masyarakat di sini mendukung si B, tapi tanpa berpikir untuk membenci, untuk mengungkap kelemahan si A. Itu penting, karena kalau sudah tertanam kebencian itu nanti kalau siapapun yang terpilih, itu nanti kelompok yang kebetulan tidak milih itu akan membenci betul, akan dendam kusumat. Ini nggak boleh. Masuk setiap ada pilpres, rakyat ini akan dibelah. Setiap ada pemilihan-pemilihan, rakyat ini harus dipisahkan. Dan ini nggak baik. Jadi saya berharap semua calon presiden, semua calon pemimpin-pemimpin yang ikut kompetisi dalam pilihan apapun, ya terutama pilpres ini, berilah contoh yang baik, berilah keteladan yang baik, agar masyarakat juga semakin beradab, masyarakat semakin terdidik, semakin santun dalam mengekspresikan pilihannya. Semoga yang saya sampaikan ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.